Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Jadestikarani dari kelas PMT 4B dengan NIM 12210521296. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang Kesultanan Aceh, Pusat Studi Islam di Asia Tenggara pada abad ke-17 dan Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Kita masuk pada poin pertama, yaitu poin Pusat Studi Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh dikenal menjadi pusat studi keislaman atau yang dikenal dengan nama Center for Islamic Studies di kawasan Asia Tenggara. Prestasi ini tentu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi karena telah dicapai melalui berbagai bentuk kerja keras dari berbagai pihak yang dipadukan dengan tradisi pengetahuan dan keilmuan di bidang pembelajaran yang panjang serta berkesinambungan, maka pusat studi keislaman di Aceh dapat mencapai puncaknya pada abad ke-17 Masehi. Pada masa tersebut, ibu kota Kesultanan Aceh, Kutaraja, yang terletak di Banda Aceh, merupakan salah satu kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, kemajuan telah diperoleh oleh Kesultanan Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kesultanan Aceh juga terkenal sebagai daerah yang merupakan salah satu pusat perdagangan muslim dan tempat berkumpulnya para pemikir atau kaum cendekiawan dan ulama-ulama. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu kejayaan Islam di Aceh pada abad ke-17. Aceh menjadi pusat perkembangan sebuah kerajaan maritim yang perkasa, yang sangat islami dan mandiri dalam perdagangan. Kesultanan ini punya hubungan internasional yang luas jangkauannya. Sejauh menyangkut hubungan dengan Timur Tengah, tidak ada negara-negara lain di Nusantara yang mempunyai hubungan-hubungan politik dan diplomatik yang begitu intens dengan kerajaan-kerajaan Islam di Mughal, Persia, dan Turki Utsmani kecuali Aceh. Di zaman ini, terutama ulama-ulama besar Aceh menghasilkan karya-karya besar yang mondial yang selanjutnya memengaruhi pemikiran Islam di seluruh Nusantara. Saat itu terdapat jumlah karya-karya keagamaan yang mencolok menurut standar Melayu yang dihasilkan di bawah penguasaannya, baik yang atau berbentuk terjemahan. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17. Jaringan ulama yang menghubungkan Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul. Ini merupakan akumulasi dari hubungan yang terjalin selama berabad-abad sebelumnya. Beberapa faktor penting yang menjadi latar belakangnya adalah yang pertama itu, ada jalur perdagangan dan penyebaran Islam awal pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Pada masa ini, yang terjadi adalah pedagang muslim dari Timur Tengah berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka membawa ajaran Islam dan menjalin hubungan dengan masyarakat lokal. Setelah itu, jalur perdagangan maritim menjadi jembatan yang menghubungkan kedua wilayah, memungkinkan pertukaran ide dan budaya, termasuk ilmu pengetahuan Islam. Kemudian, kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Nusantara seperti Samudra Pasai, Aceh, dan Demak. Ini menunjukkan meningkatnya minat dan penerimaan Islam di kalangan masyarakat. Faktor yang kedua adalah kebutuhan akan ilmu yang lebih mendalam yang terjadi pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Yang terjadi pada masa ini adalah seiring berkembangnya kerajaan Islam dan meningkatnya jumlah umat muslim, kebutuhan akan pemahaman Islam yang lebih mendalam pun makin muncul. Kemudian, sistem pendidikan Islam di Nusantara saat itu belum secanggih di pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, dan Kairo. Lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu ketersediaan ulama dan pusat pendidikan Islam di Timur Tengah. Pada masa ini yang terjadi adalah Timur Tengah itu merupakan pusat peradaban Islam pada abad pertengahan. Terdapat banyak ulama terkemuka dan lembaga pendidikan Islam yang mapan. Kemudian, para penguasa di Nusantara menyadari pentingnya pendidikan Islam yang baik untuk rakyatnya dan stabilitas kerajaan. Kemudian, faktor yang selanjutnya itu adalah dukungan dari penguasa Nusantara. Pada penguasa di Nusantara melihat jaringan ulama sebagai jembatan untuk yang pertama itu adalah memperkuat legitimasi mereka dengan dikaitkan dengan pusat Islam di Timur Tengah. Kemudian mendapatkan pembaharuan dalam pemikiran dan praktik Islam dan memperkuat persatuan umat Islam di Nusantara.
Jaringan ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pertukaran ide, diskusi keagamaan, dan bahkan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Selanjutnya itu adalah poin yang terakhir, yaitu jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18. Jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-18 merupakan jaringan intelektual yang memainkan peran penting di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Nusantara. Jaringan ini membantu menyebarkan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, membentuk identitas Islam, dan melawan kolonialisme Eropa. Jaringan ulama yang menghubungkan Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18 bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ini merupakan kelanjutan dan perluasan dan jaringan yang dibangun pada abad ke-17. Nah, beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan di abad ke-18 yaitu yang pertama ada faktor kelanjutan hubungan yang terjalin. Pada masa ini, jaringan yang terbentuk pada abad ke-17 terus berkembang dan menguat pada abad ke-18. Jalur perdagangan dan hubungan diplomatik tetap menjadi jembatan penghubung, kemudian kebutuhan akan pendidikan Islam yang mendalam di Nusantara masih tetap tinggi. Faktor selanjutnya itu adalah dampak positif pada jaringan abad ke-17, yaitu ulama dari Nusantara yang belajar di Timur Tengah pada abad ini kembali dan berperan sebagai pemimpin keagamaan dan pendidik. Kemudian karya-karya ulama Timur Tengah yang dibawa pada abad ini menjadi dasar untuk diskusi dan perkembangan pemikiran Islam di Nusantara. Faktor yang ketiga yaitu munculnya gerakan-gerakan pembaharuan. Yang terjadi pada fase ini adalah ditandai dengan munculnya gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Gerakan ini terinspirasi oleh ulama Timur Tengah yang menyerukan pemurnian ajaran Islam. Kemudian tokoh-tokoh seperti Ibnu Abdul Wahab di Najd dan Sa'ad Waliullah di Delhi mempengaruhi pemikiran ulama Nusantara. Faktor selanjutnya yaitu konsolidasi kekuasaan Islam. Beberapa kerajaan Islam di Nusantara mengalami penguatan pada abad ke-18. Kerajaan ini membutuhkan dukungan ulama untuk legitimasi dan stabilitas. Kemudian, hubungan antara ulama dan penguasa pun semakin erat dan jaringan ulama dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Faktor selanjutnya itu perlawanan terhadap kolonialisme. Pada masa ini, kolonialisme Eropa itu semakin meningkat. Jaringan ulama berperan dalam mempersatukan umat Islam untuk melawan penjajahan. Kemudian, fatwa-fatwa jihad dikeluarkan oleh ulama untuk melawan kolonialisme. Contoh-contoh tokoh yang ada pada masa ini yaitu yang pertama itu adalah Tajuddin Al-Makassari, yaitu ulama Makassar yang belajar di Patani dan Mekah, dikenal dengan pemikiran pembaharuannya. Kemudian ada Tuan Kurao, yaitu ulama dari Minangkabau yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Sumatera Barat. Dan faktor yang terakhir adalah dampak jaringan. Jaringan ulama abad ke-18 yang berperan penting di dalam yang pertama, melanjutkan penyebaran Islam, mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam, membentuk wacana dan pemikiran Islam di Nusantara, memimpin perlawanan terhadap kolonialisme dan memperkuat peran ulama dalam kehidupan sosial politik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait materi Kesultanan Aceh, Pusat Studi Islam di Asia Tenggara pada abad ke-17, dan jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 dan 18. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah kata pada pembacaan tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.